Disuruh buat kopi dan bersih-bersih, padahal dia pemilik perusahaan. Ini adalah balas dendam terbaik seorang CEO baru. Absen dulu yuk. Klik subscribe, like, dan komen, hadir, di bawah sebelum kita masuk ke ceritanya. Ruang rapat Dewan Nexus Core selalu dingin. Bukan hanya karena pendingin udara yang disetel ke suhu 18 derajat, tapi karena atmosfer di dalamnya. Lantai marmer seputih tulang memantulkan lampu-lampu LED steril di langit-langit. Meja mahogani panjang di tengah ruangan bisa menampung 20 orang, dan hari ini, meja itu penuh. Nadia Haris, 25 tahun, duduk di kursi observasi di sudut ruangan, jauh dari meja utama. Secara teknis, dia tidak seharusnya ada di sini. Tapi sebagai putri tunggal dan pewaris Haris Wibisana, CEO Nexus Core, dia mendapatkan akses khusus. Di depan, seorang pria berkacamata tipis bernama Ridwan, kepala divisi keuangan, sedang mempresentasikan data kuartal terbaru. Dan seperti yang bisa kita lihat, angka turnover karyawan di level junior naik 15% lagi kuartal ini, kata Ridwan, suaranya datar seolah sedang membacakan resep masakan. Biaya rekrutmen dan pelatihan membengkak. Seorang direktur lain mendengus. Generasi sekarang. Mereka manja. Ditegur sedikit soal deadline, besoknya mengajukan surat pengunduran diri. Nadia mengepalkan tangannya di bawah meja. Manja? Dia telah menghabiskan sebulan terakhir secara anonim mengumpulkan data. Bukan data keuangan yang sedang dipaparkan Ridwan, tapi data manusia. Dia membaca ratusan exit interview yang bocor dari server HRD. Dia tahu alasannya. Bukan karena manja. Masalahnya adalah jam kerja yang tidak masuk akal, manajer yang mengharapkan balasan email jam 2 pagi, dan sistem bonus yang lebih mirip lotre daripada penghargaan kinerja. Masalahnya adalah budaya kerja yang toksik. Kita hanya perlu menekan mereka lebih keras, Pak Haris, ujar Ridwan, menatap langsung ke arah ayah Nadia di ujung meja. Yang loyal akan bertahan. Sisanya hanya parasit. Nadia menatap ayahnya. Haris Wibisana tampak lebih tua dari usianya yang baru 58. Rambutnya memutih di pelipis, dan ada kerutan lelah di sekitar matanya yang dulu tajam. Ayahnya hanya mengangguk pelan, terlalu lelah untuk berdebat. Nyeri menusuk dada Nadia. Pria yang membangun Nexus Core dari garasi rumahnya kini tampak seperti sandera di perusahaannya sendiri. Rapat selesai, kata Haris, suaranya parau. Para direktur bangkit, merapikan jas mahal mereka, tawa mereka terdengar hampa saat mereka keluar ruangan. Nadia menunggu sampai semua orang pergi. Dia berjalan menghampiri ayahnya. Ayah tidak membantah mereka, kata Nadia pelan. Haris memijat pangkal hidungnya. Nadia, ini rumit. Ridwan didukung Dewan Komisaris. Angka adalah raja. Bagaimana dengan manusia? Desak Nadia. Aku baca data exit interview itu. Divisi operasi adalah yang terburuk. Mereka menyebut manajer di sana, Umar, sebagai diktator kecil. Orang-orang burnout. Aku tahu, kata Haris. Tapi aku tidak bisa memecat seseorang hanya berdasarkan rumor. Nadia menatap ayahnya lekat-lekat. Kalau begitu, ayah butuh bukti. Bukan rumor. Haris mengangkat alis. Apa maksudmu? Aku akan masuk. Sebagai anak magang. Di divisi paling bawah. Haris langsung berdiri. Jangan konyol, Nadia. Kamu lulusan terbaik MIT dengan gelar ganda. Kamu tidak bisa menyapu lantai. Justru itu, kata Nadia, matanya berkilat. Tidak ada yang akan curiga. Mereka mencari generasi manja yang bisa diperas, kan? Aku akan memberi mereka satu. Aku tidak akan mengizinkannya. Kalau ayah tidak mengizinkannya, Nadia berkata dengan tenang, aku akan mengundurkan diri dari posisiku sebagai pewaris, dan membocorkan semua exit interview ini ke media. Pilih. Haris menatap putrinya. Dia melihat api yang sama yang pernah dimilikinya 20 tahun lalu. Setelah hening yang panjang, dia akhirnya mengangguk kalah. 1 bulan. Tidak lebih. 1 bulan, setuju Nadia. Dan tidak ada yang boleh tahu. Termasuk HRD. Atur saja. 2 hari kemudian,
apartemen penthouse Nadia yang menghadap Cakrawala Jakarta tampak seperti lokasi syuting film spionase murahan. Nadia Lestari, dia akan menggunakan nama tengah ibunya, mematut dirinya di cermin. Hilang sudah blazer Balmain dan sepatu stiletto Louboutin. Gantinya adalah hoodie abu-abu kusam yang sengaja ia beli di pasar Loak, dan celana jeans pudar yang sedikit kebesaran. Rambut hitam panjangnya yang biasa tergerai lurus dan berkilau, kini diikat cepol berantakan. Sentuhan terakhir, kacamata berbingkai tebal dengan lensa polos yang membuatnya tampak gugup dan sedikit kutu buku. Di meja belajarnya, tergeletak CV palsu yang ia buat semalaman. Nadia Lestari. Lulusan, D3 Manajemen Informatika, Universitas Swasta XYZ, akreditasi B. Pengalaman, admin media sosial paruh waktu, toko roti online. Keahlian, Microsoft Office, dasar, Canva, menengah. CV itu sangat menyedihkan. Sempurna. Ponselnya berdering. Ayahnya. Kamu yakin soal ini? Suara Haris terdengar khawatir. Aku sedang memegang CV palsuku, ayah. Aku yakin, kata Nadia sambil memasukkan laptop lamanya, bukan MacBook Pro terbaru, ke dalam tas ransel lusuh. Baiklah. Semuanya sudah diatur. Kamu akan melapor ke divisi operasi pagi ini. Manajermu, Pak Umar. Ada jeda sejenak. Hati-hati, Nadia. Jangan percaya siapapun. Di sana seperti hutan. Aku bisa mengatasinya, kata Nadia. Lagi pula, aku hanya anak magang. Dia menutup telepon. Untuk terakhir kalinya, dia menatap pemandangan kota dari jendela kacanya yang setinggi langit-langit. Mulai besok, pemandangannya adalah dinding bilik kubikel. Dia tersenyum. Permainan dimulai. Lobi Nexus Core Tower terasa berbeda saat kau masuk sebagai anak magang. Tidak ada resepsionis yang menyapamu dengan nama. Tidak ada lift eksekutif pribadi. Nadia mengantre bersama puluhan karyawan lain, tap kartu akses temporernya, dan berdesakan di lift umum yang berbau campuran parfum dan keringat. Lantai 12, divisi operasi, adalah kebalikan dari lantai eksekutif. Langit-langitnya lebih rendah, karpetnya bernoda, dan udaranya pengap. Itu adalah lautan bilik kubikel berwarna krem yang menyedihkan. Berisik. Suara ketikan keyboard, dering telepon, dan dengungan mesin fotokopi tua di sudut. Seorang wanita dari HRD mengantarnya ke sebuah meja kosong di sudut paling belakang, tepat di sebelah pantry. Ini mejamu, Nadia, kata wanita itu tanpa antusiasme. Manajermu, Pak Umar, akan menemuimu sebentar lagi. Nadia baru saja meletakkan tasnya ketika seorang pria berbadan tegap menghampirinya. Usianya akhir 40-an, kemeja lengah pendeknya tampak terlalu kencang di perutnya, dan matanya yang kecil menatap Nadia seolah dia adalah serangga. Kamu Nadia, anak magang baru? Tanyanya, suaranya berat. Nadia berdiri, mencoba tersenyum ramah. Iya, Pak. Saya Nadia Lestari. Senam? Tidak perlu, potong pria itu. Saya Umar. Saya tidak peduli kamu senang atau tidak. Di sini tempat kerja, bukan taman bermain. Kamu mengerti? Nadia mengangguk cepat. Mengerti, Pak. Pak Umar memindai Nadia dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti pada hoodie kusam Nadia. Dia mendengus. Lulusan sekarang. Dia tidak memberi Nadia pekerjaan. Dia tidak menjelaskan apapun tentang sistem. Dia hanya menunjuk ke arah pantry dengan dagunya. Ambilkan saya kopi. Nadia mengerjap. Maaf, Pak. Kopi. Hitam. Gulanya 2. Cepat. Pak Umar berbalik badan dan berjalan kembali ke ruangannya yang berdinding kaca, seperti akuarium. Nadia berdiri terpaku sejenak. Dia, yang biasa memulai hari dengan single origin V60 seharga Rp100.000, kini harus membuat kopi instan saset untuk seorang manajer menengah. Dia menahan tawa getir. Oke. Misi dimulai. Baik, Pak, katanya pada punggung Pak Umar. Dia berjalan ke pantry yang kotor. Stoples kopi instan itu hampir kosong, dan sendoknya lengket. Saat dia sedang mengaduk kopi di cangkir yang bernoda, dia membuka aplikasi catatan rahasia di ponselnya. Senin, pukul 9.15. Catatan 1, Pak U. Tidak ada orientasi.
Perintah pertama, membuat kopi. Indikasi penyalahgunaan wewenang. Ketika Nadia kembali dengan secangkir kopi yang mengepul, seorang pria ramping dan licin tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia mengenakan kemeja yang terlalu mengilap dan senyum yang terlalu lebar. "Eits, anak baru ya," sapanya. "Kopi buat Pak Bos? Rajin sekali." "Saya, Nadia," kata Nadia, mencoba melewati pria itu. "Gue Doni. Account eksekutif," katanya sambil menepuk bahu Nadia. "Dengar ya, Dek. Tips dari gue, buat Pak Umar senang, hidup lo di sini aman. Jangan banyak tanya, kerjakan saja apa yang dia suruh." "Oh, oke. Terima kasih infonya," kata Nadia. "Santai," Doni mengedipkan mata. "Nanti kalau disuruh beli rokok, beliin aja. Pakai duit lo dulu, ganti belakangan. Anggap aja investasi." Doni menyingkir, dan Nadia buru-buru mengantar kopi ke meja Pak Umar. Pak Umar mengambil cangkir itu tanpa mengucapkan terima kasih, bahkan tanpa menoleh dari layar komputernya. "Sekarang," kata Pak Umar, masih menatap layar, "duduk di sana. Jangan berisik. Kalau saya butuh sesuatu, saya panggil." Nadia kembali ke mejanya di sudut. Dia duduk di kursi reot yang rodanya macet. Di seberangnya, di bilik kubikel yang menghadapnya, duduk seorang wanita muda. Wanita itu tampak seumuran dengan Nadia, tapi terlihat jauh lebih lelah. Kantung matanya gelap, rambutnya acak-acakan, dan dia menatap tablet desainnya dengan intensitas yang hampir putus asa. Di mejanya ada foto seorang anak kecil. Setelah beberapa menit hening, wanita itu melirik ke arah Nadia. Dia melihat badge, magang, di leher Nadia. "Anak magang," bisik wanita itu. Nadia mengangguk. Wanita itu tersenyum tipis, senyum paling lelah yang pernah Nadia lihat. "Selamat datang di neraka." Dia mengulurkan tangannya melintasi pembatas kubikel. "Dia, desainer grafis." "Nadia," balas Nadia, menjabat tangan dia yang terasa dingin. "Bertahan berapa lama?" tanya dia. "Rencananya, sebulan," kata Nadia. Dia tertawa pelan. "Optimis sekali. Anak magang sebelum kamu cuma bertahan 3 hari." Dia menangis waktu disuruh Pak Umar membelikan pembalut untuk istrinya di minimarket. Nadia melebarkan matanya. "Serius?" kata dia. Dia kembali menatap tabletnya. "Saran dariku? Kerjakan seminimal mungkin, jangan menonjol, dan pulang tepat waktu." "Apa Pak Umar akan marah kalau pulang tepat waktu?" Dia tertawa lagi, kali ini lebih getir. "Dia akan marah kalau kamu berani pulang tepat waktu. Tapi dia akan lebih marah kalau kamu membuat kesalahan karena kelelahan. Jadi, pilih saja racunmu." Saat itu, suara Doni terdengar dari seberang ruangan. "Pak Umar. Mantap, Pak. Ide Bapak soal layout banner kemarin brilian sekali." Dia memutar bola matanya begitu keras hingga Nadia takut bola mata itu akan keluar. "Dan itu," bisik dia, "adalah Doni. Si penjilat. Hati-hati sama dia. Dia akan mencuri idemu dan menjualnya sebagai idenya sendiri dalam sekejap." Nadia mengangguk, kembali membuka ponselnya di bawah meja. Catatan 2, Doni, I. Oportunis. Menjilat atasan. Sumber konflik internal. Catatan 3, dia, desainer. Tampak kompeten tapi sangat tertekan. Indikasi, burnout, kronis. Lingkungan kerja tidak sehat. Sisa hari itu berlalu dalam kabut absurditas. Nadia Lestari, pemegang gelar MIT yang pernah merancang algoritma trading bernilai jutaan dolar, menghabiskan harinya melakukan tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan manajemen informatika. Pekerjaan pertamanya datang dari Doni. "Nadia. Sini," teriak Doni, seolah Nadia berada di seberang lapangan bola, padahal jaraknya hanya 5 meter. "Tolong fotokopi dokumen ini. 50 rangkap, bolak-balik, jilid spiral. Rapi, ya." Doni menyerahkan setumpuk tebal kertas. Nadia membawanya ke mesin fotokopi tua di sudut. Mesin itu berderit seperti sedang sekarat. Nadia baru saja akan memulai ketika Doni menyusulnya. Lo tahu kan cara pakainya?" tanya Doni sok penting. "Sini, gue ajarin." Doni mulai menekan-nekan tombol dengan acak.
Terus kertasnya masuk sini. Tentu saja, dia salah memasukkan kertas. Mesin itu mengeluarkan suara tersedak yang mengerikan, lalu lampu merah paper jam berkedip-kedip. Aduh, mesin sialan, umpat Doni, memukul sisi mesin. Rusak terus ini. Udah, lo beresinnya. Gue ada meeting penting. Doni melenggang pergi, meninggalkan Nadia yang kini harus berhadapan dengan mesin fotokopi yang macet total. Nadia menghela napas, membuka panel samping mesin, dan dengan keahlian seorang insinyur, mulai membongkar bagian yang tersangkut. Tugas kedua datang tepat jam 11.30. Nadia. Suara Pak Umar menggema. Nadia berlari kecil ke ruangannya. Pesan makan siang, kata Pak Umar, tidak menatapnya. Daftarnya ada di meja saya. Pakai aplikasi online. Jangan salah. Nadia melihat daftar itu. Ada 15 nama. Ini bukan daftar pesanan, ini adalah daftar permintaan sandera. Pak Umar, nasi padang, rendang saja, kuah banyak, sayur nangka jangan pakai buncis. Doni, ayam geprek level 10, es teh manis jumbo, jangan pakai es. Dia, salad sayur, dressing pisah, tanpa tomat, tanpa bawang. Dan seterusnya. Nadia menghabiskan 45 menit berikutnya berperang dengan aplikasi ojek online, memverifikasi pesanan, dan memastikan tidak ada permintaan aneh yang terlewat. Ketika makanan datang, dia harus memisahkannya satu persatu, lalu mengantarkannya ke setiap meja. Terima kasih, adalah komoditas langka di lantai itu. Sore harinya, saat dia pikir penderitaannya akan berakhir, Pak Umar memanggilnya lagi. Nadia masuk ke ruangan kaca itu. Aroma kopi basi dan stres tercium pekat. Lihat meja saya, geram Pak Umar. Nadia melihat. Meja itu penuh dengan cangkir kopi bekas yang meninggalkan noda cincin, remah-remah biskuit, dan tumpukan kertas yang tidak teratur. Bereskan, perintah Pak Umar. Saya tidak bisa bekerja di tempat sekotor ini. Nadia menatap Pak Umar, lalu ke meja. Dia adalah pewaris perusahaan ini. Dia bisa membeli seluruh gedung ini jika dia mau. Pak Umar salah mengartikan diamnya. Apa? Kamu pikir pekerjaan ini terlalu rendah untukmu? Lulusan D3 manja? Nadia tersenyum dalam hati. Manja. Kata itu lagi. Dia mengambil tumpukan cangkir. Tidak, Pak. Saya kerjakan sekarang. Saat dia sedang mengelap noda kopi kering di meja Pak Umar, dia melihat Doni berdiri di luar ruangan kaca, berbicara dengan Pak Umar. Mereka berdua menertawakan sesuatu. Doni melirik ke arah Nadia yang sedang membungkuk membersihkan meja. Untung ada anak magang baru ya, Pak, kata Doni, suaranya cukup keras untuk didengar Nadia. Lumayan, bisa jadi office girl gratis. Pak Umar terkekeh. Benar juga. Setidaknya ada gunanya. Nadia menegakkan punggungnya. Dia tidak marah. Anehnya, dia merasa fokus. Ini bukan lagi soal ayahnya atau dewan direksi. Ini adalah penghinaan yang nyata. Dia membawa tumpukan cangkir kotor ke pantry. Sambil mencuci cangkir-cangkir itu, dia mengeluarkan ponselnya lagi. Senin, pukul 16.30. Catatan 5, Doni. Oportunis, provokator. Pak U menyalahgunakan wewenang secara terbuka. Budaya kerja, feodal dan penuh perundungan. Tugas, fotokopi, pesan makan, bersih-bersih meja. Tidak ada pekerjaan substantif. Status, dikonfirmasi. Dia mengeringkan tangannya. Baru hari pertama, dan dia sudah mendapatkan lebih banyak bukti daripada yang dia bayangkan. Tekad Nadia diperkuat 3 hari kemudian. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kantor seharusnya sudah kosong, tapi divisi operasi masih menyala terang benderang. Perintah Pak Umar, jangan ada yang pulang, benar-benar diterapkan. Nadia sendiri baru saja selesai memasukkan data manual dari 100 lembar kuesioner ke dalam spreadsheet, pekerjaan yang bisa diotomatisasi dalam 10 menit dengan skrip sederhana. Dia berjalan ke pantry untuk mencuci cangkir kopinya yang ke-10 hari itu. Lampu pantry mati, tapi dari cahaya koridor dia melihat seseorang duduk di meja kecil di sudut, bahunya berguncang. Dia, panggil Nadia pelan. Isakan itu berhenti. Dia buru-buru menyeka wajahnya. Nadia.
Belum pulang? Nadia menyalakan lampu. Mata dia bengkak dan merah. Di tangannya ada ponsel yang layarnya menampilkan panggilan video tak terjawab. Kamu nggak apa-apa? Nadia duduk di seberangnya. Dia berusaha tersenyum, tapi gagal total. Nggak apa-apa. Cuma pusing biasa. Ini bukan pusing biasa, kata Nadia lembut. Ada apa? Dia menatap ponselnya, dan air matanya jatuh lagi. Anakku, bisiknya, suaranya pecah. Hari ini ulang tahunnya yang kelima. Aku janji pulang cepat. Aku janji kita akan tiup lilin sama-sama. Nyeri menusuk dada Nadia. Lalu kenapa kamu masih di sini? Pak Umar, jawab dia getir. Jam 4:30 sore. Dia datang ke mejaku. Katanya, font di banner promosi yang baru kurang, nendang. Nadia mengerutkan kening. Font? Iya, font. Dia minta aku membuat 10 opsi font baru. Untuk banner yang baru akan tayang bulan depan. Aku bilang ini bisa dikerjakan besok. Dia bilang, saya maunya sekarang. Dia tertawa kering, tawa yang penuh keputusasaan. Ini sudah revisi font yang kelima kalinya minggu ini, Nat. Aku kerja kayak orang gila. Lembur setiap hari. Tapi gajiku nyaris nggak naik setahun ini. Aku cuma bertahan demi dia. Dia menunjuk foto anaknya yang tertempel di casing ponsel. Dan sekarang, aku bahkan gak bisa ada di hari ulang tahunnya. Dia menelungkupkan wajahnya di meja dan mulai terisak hebat. Nadia tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk di sana, dalam cahaya lampu neon pantry yang dingin, mendengarkan tangisan rekannya. Dia tidak menawarkan solusi. Dia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Dia hanya meletakkan tangannya di bahu dia. Di dalam hatinya, kemarahan yang dingin mengeras menjadi tekad baja. Ini bukan lagi soal membuktikan sesuatu pada ayahnya. Ini bukan lagi soal dewan direksi. Ini adalah soal keadilan. Pak Umar, Doni, dan sistem apapun yang membiarkan ini terjadi, semuanya harus bertanggung jawab. Catatan 18. Dia dipaksa lembur untuk revisi minor, font, di hari ulang tahun anaknya. Ini bukan manajemen yang buruk. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang disengaja. Pak U menikmati penderitaan timnya. Ini harus dihentikan. Nadia kini tahu dia punya dua target, Pak Umar sang penindas, dan Doni sang penjilat. Dia segera menyadari bahwa Doni lebih dari sekadar penjilat, dia adalah seorang sabotir. Dia sedang mengerjakan presentasi besar untuk klien baru, sebuah perusahaan e-commerce besar yang berpotensi membawa jutaan dolar ke Nexus Core. Pak Umar sudah menegaskan bahwa presentasi ini tidak boleh gagal. Selama berhari-hari, dia mencurahkan segalanya untuk proyek itu. Desainnya brilian, modern, bersih, dan sangat persuasif. Nadia, yang pura-pura mengantarkan dokumen, sering melirik layar dia dan diam-diam merasa kagum. 1 jam sebelum presentasi dimulai, Pak Umar memanggil dia ke ruangannya untuk diskusi strategi mendadak. Dia meninggalkan komputernya dalam keadaan tidak terkunci. Nadia sedang menyortir tumpukan map arsip, tugas konyol lainnya, ketika dia melihat gerakan mencurigakan. Doni melirik ke kiri dan ke kanan. Dia melihat Nadia, tapi Nadia pura-pura fokus pada mapnya. Merasa aman, Doni bergegas ke meja dia. Dia tidak menghapus file itu. Itu terlalu kentara. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih licik. Dia membuka file master presentasi dia. Dengan beberapa klik cepat, dia masuk ke color palette settings. Dia mengganti palet warna biru korporat klien yang elegan menjadi hijau neon yang norak. Lalu dia menekan save, lalu close. Seluruh proses itu tidak sampai 10 detik. Doni bersiul pelan dan kembali ke mejanya. 3 menit kemudian, dia kembali dari ruangan Pak Umar, wajahnya tegang karena stres. Oke, waktunya. Dia membuka file presentasinya. Apa? Pekik dia, suaranya cukup keras untuk membuat beberapa kepala menoleh. Enggak mungkin. Wajah dia pucat pasi. Seluruh slide, grafik, dan ikon di presentasinya kini berwarna hijau stabilo yang menyakitkan mata. Kenapa warnanya jadi begini? Ini bukan fileku. Dia panik, tangannya gemetar di atas mouse.
Ya Tuhan, Pak Umar mau lihat ini 10 menit lagi. Saat itulah sang pahlawan palsu beraksi. Wah, dia, kata Doni, berjalan santai ke mejanya dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Kenapa nih? Kena virus, ya? Cek. Bahaya. Aku nggak tahu, Don. Ini hancur semua. Memperbaiki link palet warna ini butuh berjam-jam. Dia nyaris menangis lagi. Tenang, kata Doni, menepuk bahu dia. Gue selalu bilang, kan, jangan terlalu percaya sama teknologi. Dia tersenyum licik. Untungnya, gue kemarin iseng backup versi kasarnya ke flashdisk gue. Dia mencolokkan flashdisk ke komputer dia. Nih, pakai versi gue dulu. Emang gak sekeren punya lo yang final, sih. Desainnya masih yang 3 hari lalu. Tapi setidaknya warnanya bener, kan? Daripada kita malu di depan klien. Terjebak, dia tidak punya pilihan. Dia mengangguk pasrah. Hasilnya adalah bencana kecil. Klien berkomentar bahwa desainnya terasa agak ketinggalan zaman dan kurang sesuai arahan. Pak Umar murka. Setelah klien pergi, Pak Umar membentak dia di depan semua orang. Kenapa kamu pakai desain lama, dia? Kamu mau mempermalukan saya? Dia mencoba menjelaskan soal file yang rusak, tapi Pak Umar memotongnya. Saya tidak mau dengar alasan. Kamu hampir membuat kita kehilangan klien. Doni lalu menimpali dengan nada pahlawan. Maaf, Pak Umar. Tadi saya yang coba bantu selamatkan. Untung saya ada backup versi awal. Kalau enggak, kita enggak jadi presentasi sama sekali. Pak Umar menatap Doni dengan tatapan lega. Kerja bagus, Don. Setidaknya satu orang di tim ini bisa diandalkan. Saya akan pastikan ini masuk di laporan kinerja kamu. Nadia, dari mejanya, menyaksikan semuanya. Dia tidak perlu menebak. Dia membuka log jaringan dari IP address-nya, dia sudah mendapatkan akses backdoor sederhana di hari kedua. Catatan 25, sabotase terkonfirmasi. Pukul 14.32, IP Doni mengakses dan memodifikasi file, client_com_final ppt, di drive dia. Pukul 15.30, mengambil kredit atas penyelamatan. Motif, menjatuhkan rekan kerja untuk keuntungan pribadi. Pak U, buta, memuji pelaku. Ini bukan lagi tim. Ini arena gladiator. Nadia kini memandang Pak Umar sebagai monster murni. Tapi gambaran itu sedikit retak pada suatu Jumat malam. Kantor sudah gelap dan sepi. Hanya lampu Nadia dan ruangan kaca Pak Umar yang masih menyala. Nadia sengaja lembur, berpura-pura masih menyusun arsip. Dia ingin tahu apa yang dilakukan Pak Umar selarut ini. Pintu ruangan Pak Umar sedikit terbuka. Dia sedang menelepon, dan suaranya terdengar berbeda. Tidak ada bentakan. Yang ada hanya nada letih dan memohon. Pak Ridwan, saya mengerti, Pak. Saya mengerti angkanya, kata Pak Umar pelan. Nadia membeku. Ridwan. Pria dari rapat dewan. Pria yang menyebut karyawan, parasit. Tapi Bapak tidak bisa memotong anggaran SDM 10% lagi. Saya sudah jujur, tim saya sudah di titik nadir. Mereka sudah bekerja 60 jam seminggu, Pak. Ada jeda, suara di seberang terdengar samar namun tajam. Saya tidak cari alasan. Suara Pak Umar meninggi, ada nada panik di sana. Saya cuma minta, beri saya waktu. Kalau saya tekan mereka lebih keras lagi, outputnya pasti hancur. Kualitasnya akan. Jeda panjang lagi. Nadia bisa melihat bayangan Pak Umar di kaca. Pria itu sedang memijat dadanya. Apa? Suara Pak Umar pecah. Divisi saya mau dievaluasi? Maksud Bapak, saya yang akan dievaluasi? Keheningan total. Baik, kata Pak Umar akhirnya, suaranya kalah. Baik, Pak Ridwan. Saya akan rapikan tim saya. Saya akan cari efisiensi. Saya jamin kuartal ini kita akan capai target. Ya, Pak. Terima kasih. Telepon ditutup. Nadia mendengar suara gedebuk pelan. Dia memberanikan diri mengintip dari celah kubikelnya. Pak Umar tidak sedang marah. Dia sedang menelungkupkan kepalanya di meja.
Bahunya berguncang pelan. Setelah beberapa saat, dia menegakkan badan, wajahnya pucat dan berkeringat. Dia membuka laci meja, mengeluarkan botol obat kecil, dan buru-buru menelan 2 butir pil. Nadia kembali ke kursinya, pikirannya berkecamuk. Pak Umar adalah manajer yang kejam, perundung, dan tidak kompeten. Tapi dia juga seorang pria paruh baya yang ketakutan setengah mati akan kehilangan pekerjaannya. Dia adalah korban dari monster yang lebih besar, Ridwan. Dia menekan timnya ke bawah karena dia sedang ditekan habis-habisan dari atas. Catatan 31, Pak U berada di bawah tekanan ekstrim dari Direktur Keuangan, Ridwan. Diancam PHK. Metode manajemennya adalah teror yang diturunkan. Ini bukan pembenaran atas tindakannya. Tapi ini adalah akar masalahnya. Sistemnya busuk dari atas sampai ke bawah. Pengetahuan baru ini tidak membuat Nadia bersimpati, tapi membuatnya semakin marah pada sistem. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Keesokan harinya, kantor terasa muram. Bug query yang dia temukan, bab 6, masih membuat aplikasi lag. Keluhan pelanggan membanjir. Pak Umar menyalahkan dia di depan umum, menuduh desainnya terlalu berat, dan membebani server. Itu adalah tuduhan yang konyol dan tidak teknis. Dia hanya bisa menunduk pasrah, terlalu lelah untuk membantah. Nadia tidak tahan lagi. Saat jam makan siang, ketika Pak Umar sedang rapat di luar dan dia pergi ke toilet, Nadia beraksi. Dia bergegas ke meja dia. Maaf, dia. Aku pinjam komputermu, batinnya. Dengan akses dia, yang levelnya lebih tinggi dari anak magang, dia membuka panel staging situs. Dia menemukan kode yang salah itu, loob konyol di header. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Ini adalah dunianya. Dia bukan lagi Nadia si anak magang. Dia adalah Nadia Haris, lulusan MIT. Dia tidak hanya menambahkan perintah cacing. Dia menulis ulang 3 baris kode itu agar lebih efisien, memotong ketergantungan database yang tidak perlu. Dia menekan, jalankan, di staging environment. Load time yang tadinya 8,2 detik, langsung anjlok menjadi 0,4 detik. Dia tersenyum puas. Dia baru saja akan menutup jendela kode itu? Sedang apa kamu di komputer itu? Jantung Nadia serasa melompat ke tenggorokannya. Pak Umar berdiri tepat di belakangnya. Rapatnya selesai lebih cepat. Matanya menyala marah, menatap layar yang penuh dengan barisan kode, lalu menatap Nadia. Kamu mengotak-atik sistem? Tanyanya, suaranya bergetar antara kaget dan marah. Nadia panik. Otaknya berputar cepat. Dia buru-buru menekan Ctrl Z berkali-kali, mengembalikan kode itu ke kondisi semula yang berantakan, lalu menutup jendela terminal. Dia berbalik, memasang wajah paling polos dan ketakutan yang bisa ia buat. Maaf, Pak Umar, katanya, suaranya dibuat gemetar. Saya tidak sengaja. Tadi saya cuma mau pinjam browsernya dia. Komputer saya lambat sekali. Pak Umar menatapnya tajam. Lalu apa itu tadi? Yang di layar hitam? Itu, Pak. Saya baca artikel di Google, Nadia mengarang secepat mungkin. Katanya kalau komputer lambat, harus bersihkan cache, atau apa, saya cuma cari-cari tombolnya, Pak. Saya nggak tahu itu apa. Saya kira itu, screensaver? Maaf, Pak. Saya nggak akan sentuh-sentuh lagi. Nadia menunduk dalam-dalam, tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. Pak Umar menyipitkan mata. Dia menatap layar dia yang kini menampilkan desktop biasa. Lalu dia menatap Nadia, hoodie kusam, kacamata tebal, ekspresi ketakutan. Arogansinya menyelamatkannya. Pak Umar tidak mungkin percaya bahwa anak magang D3 yang tugasnya membuat kopi ini bisa menulis kode. Dia mendengus keras. Dasar bodoh. Generasi TikTok. Tentu saja kamu tidak tahu apa-apa. Dia menunjuk ke meja Nadia di sudut. Jangan pernah. Sekali lagi. Kamu menyentuh komputer selain komputermu sendiri. Kamu di sini untuk membuat kopi dan menjilid laporan. Mengerti? Mengerti, Pak. Maaf, Pak. Nadia bergegas kembali ke mejanya, jantungnya masih berdebar kencang. Catatan 35, hampir ketahuan. Pak U sangat curiga.
Dia tahu aku berbohong, tapi arogansinya terlalu besar untuk percaya bahwa aku kompeten. Ini bisa kugunakan. PS, bug itu masih ada. Aku harus menunggu. Minggu terakhir masa magang Nadia dimulai dengan sebuah pengumuman yang mengguncang seluruh lantai 12. Pak Umar mengumpulkan semua orang di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi, lebih stres dari yang pernah Nadia lihat. Bahkan Doni tampak tegang. Dengar semuanya, kata Pak Umar, suaranya serak. Saya baru saja rapat dengan Dewan Direksi. Dia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Peluncuran update, Nexus 3.0, dipercepat. Ruangan itu hening sesaat, lalu meledak dalam gumaman panik. Dipercepat, suara dia terdengar paling keras. Tapi, Pak, itu kan jadwalnya masih 3 bulan lagi? Kita bahkan belum selesai tahap alpha. Mereka mau diluncurkan minggu depan, kata Pak Umar. Kekacauan pecah. Enggak mungkin. Sistemnya belum siap. Kita masih punya ratusan bug di backlog. Itu bunuh diri. Hanya Doni yang mencoba cari muka. Tantangan yang menarik, Pak. Saya yakin di bawah arahan Bapak, kita pasti bisa. Nadia tahu Doni tidak berkontribusi apa-apa pada kode inti, jadi tentu saja dia tidak peduli. Diam. Pak Umar membanting tangannya ke meja terdekat. Ruangan itu langsung senyap. Ini bukan negosiasi. Ini perintah, teriaknya. Pak Ridwan dan seluruh Dewan Direksi akan memantau proyek ini secara pribadi. Ini adalah proyek, mati atau hidup, untuk divisi kita. Dia menatap tajam ke setiap wajah di ruangan itu. Jika ini gagal, bukan cuma saya yang akan dievaluasi. Kita semua. Paham? Nadia mengerti sekarang. Ini adalah jebakan. Ridwan sengaja mempercepat ini. Dia tahu divisi ini tidak siap. Dia ingin divisi operasi gagal total, sehingga dia punya alasan untuk membubarkannya, melakukan PHK massal, dan menyingkirkan Pak Umar. Pak Umar sedang memimpin pasukannya ke ladang pembantaian, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Tidak ada yang pulang, lanjut Pak Umar, matanya nyalang. Tidak ada libur akhir pekan. Bawa sikat gigi dan bantal kalian ke kantor. Proyek ini harus berhasil. Apapun caranya. Dia menatap dia. Semua aset visual final harus siap dalam 48 jam. Dia menatap tim teknis. Semua bug kritikal harus ditutup dalam 72 jam. Lalu, tatapannya jatuh pada Nadia, si anak magang di sudut. Dan kamu, Nadia. Jangan sampai kopi, gula, dan mie instan di pantry habis. Ini akan jadi minggu yang sangat panjang. Nadia hanya mengangguk. Baik, Pak. Catatan 40. Proyek, Kiamat, Nexus 3.0, resmi dimulai. Tenggat waktu tidak realistis. Ini adalah sabotase terencana dari level direksi, Ridwan. Pak U menjadikannya, krisis sandera. Semuanya disiapkan untuk gagal total. Aku harus memutuskan apa yang harus kulakukan. Ruang rapat utama di lantai 12 telah diubah menjadi ruang perang. Jendela-jendela ditutup whiteboard yang penuh coretan spidol merah. Udara berbau asam keringat, minuman energi, dan kepanikan yang ditahan. Ini adalah malam ke-7 dari Minggu Neraka. T-1 jam. Nadia mendorong troli kecil berisi tumpukan cangkir mie instan, kaleng-kaleng minuman energi, dan 2 teko kopi hitam pekat. Dia telah menjadi hantu di kantor, menyaksikan timnya perlahan-lahan hancur. Dia tampak seperti zombie. Dia tidak pulang selama 48 jam, tertidur di mejanya dengan pipi menempel di tablet gambarnya. Tim teknisi, dengan mata merah dan jari-jari gemetar, mengetik dengan panik, mencoba menambal ratusan bug di menit-menit terakhir. Pak Umar mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Kemejanya kusut dan basah oleh keringat di bagian punggung, meski ruangan itu dingin. Status, bentaknya ke seluruh ruangan. Cek kode, 95%, jawab teknisi utama, suaranya parau. Aset visual, 100% diunggah, lapor dia, mencoba terdengar tegas. Doni sibuk di sudut, menelepon klien dan mengelola ekspektasi dengan nada sok penting, meskipun dia tidak menyentuh satu baris kode atau satu piksel desain pun.
Saya tidak mau dengar 95%, raung Pak Umar. Kita, go, dalam 1 jam. Pak Ridwan dan seluruh Dewan Direksi menonton dari ruang kontrol utama. Jangan buat saya malu. Nadia meletakkan secangkir kopi di meja Pak Umar. Tangannya tidak gemetar. Di tengah kekacauan ini, dia adalah satu-satunya orang yang tenang. Dia tahu sistem ini tidak siap. Bug query yang dia temukan minggu lalu, yang ditertawakan Pak Umar, masih ada di sana. Seperti bom waktu kecil yang siap meledak begitu jutaan pengguna masuk. Ini akan gagal, batinnya sambil menuang kopi. Dan Ridwan akan mendapatkan apa yang dia inginkan. T-10 menit, seorang teknisi mengumumkan. Pak Umar berdiri di depan monitor utama yang menampilkan jam hitung mundur. Semua di posisi. Pasang sabuk pengaman kalian. Nadia mundur ke sudut ruangan, ke posnya di dekat tumpukan kotak pizza dingin. Dia bukan bagian dari tim. Dia hanya si juru masak. 5, 4, 3, 2, 1. Luncurkan, teriak Pak Umar. Teknisi utama menekan tombol, enter, dengan gerakan dramatis. Hening. Selama 10 detik yang terasa seperti selamanya, semua orang menahan napas. Monitor di depan menampilkan, all systems green. Pak Umar tersenyum lega. Doni mulai bertepuk tangan. Luar biasa, Pak. Visi Bapak memang. Tunggu, bisik dia, menunjuk ke monitornya. Kenapa login server merah? Senyum Pak Umar membeku. Semua mata tertuju ke monitor utama. Indikator, all systems green, berkedip, lalu berubah menjadi, warning, critical. Lalu, neraka terlepas. Alarm sistem yang memekakkan telinga mulai berbunyi di seluruh ruangan. Layar-layar monitor yang tadinya menampilkan data rapi, kini dipenuhi barisan log error yang bergulir begitu cepat hingga terlihat kabur. Apa itu? Teriak Pak Umar, wajahnya pucat pasi. Saya tidak tahu, Pak. Seru teknisi utama, tangannya gemetar di atas keyboard. Database utama tidak merespons. Query-nya menolak koneksi. Bukan, teriak teknisi lain dari seberang ruangan. Ini lebih buruk. Ya Tuhan, ini data corruption. Prosesnya menulis data sampah ke tabel pengguna. Data akun mereka, terhapus. Tertimpa. Nadia maju selangkah. Ini bukan bug query-nya. Bug itu hanya akan membuat sistem lambat. Ini adalah sabotase. Seseorang telah menanam bom nuklir. Ini bukan sekadar peluncuran yang gagal. Ini adalah kiamat perusahaan. Setiap detik, ribuan data pengguna, nama, alamat, riwayat pembelian, lenyap, digantikan oleh omong kosong digital. Matikan, raung Pak Umar. Matikan sistemnya sekarang. Nggak bisa, Pak, jerit si teknisi utama. Prosesnya sudah berjalan. Kalau kita matikan paksa server inti, databasenya bisa briket total. Kita akan kehilangan segalanya. Telepon di meja Pak Umar berdering. Di layarnya tertera nama, Ridwan. Pak Umar menatap telepon itu dengan ngeri, seolah itu adalah granat. Dia tidak mengangkatnya. Ruangan itu kini dipenuhi kepanikan murni. Ini pasti salah kalian. Pak Umar berbalik, matanya nyalang, menunjuk ke arah tim teknis yang panik. Kubilang periksa kodenya. Siapa yang tidak memeriksa kodenya? Kami sudah periksa, Pak. Sumpah, bela si teknisi. Semuanya bersih 1 jam yang lalu. Saat itulah Doni melihat kesempatannya. Di tengah kekacauan, dia selalu menemukan cara untuk bersinar. Tunggu, kata Doni, suaranya lantang, memotong kepanikan. Pak Umar, saya perhatikan. Error ini terjadi tepat setelah file-file desain final diunggah. Dia berbalik dan menunjuk lurus ke arah dia. Dia, apa yang kamu unggah? Kamu pasti salah mengunggah skrip. Kamu merusak root filenya, kan? Wajah dia yang sudah pucat kini kehabisan sisa darah. Apa? Itu tidak mungkin. Aku hanya mengunggah file PNG dan CSS. Sesuai instruksi. Tidak ada hubungannya dengan database. Alasan? Teriak Doni, maju selangkah. Aku lihat sendiri kamu panik tadi. Kamu pasti salah klik. Kamu baru saja menghancurkan perusahaan ini,
dia. Bukan aku, pekik dia, air mata frustrasi dan kelelahan menggenang di matanya. Aku bersumpah failku bersih. Aku memeriksanya 5 kali. Saya tidak peduli siapa yang salah. Pak Umar meraung, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia seperti kapten kapal yang kapalnya tenggelam, dan dia hanya bisa berteriak pada air. Saya tidak mau dengar alasan. Cari solusinya. Sekarang. Atau kita semua dipecat. Dia meninju Witeboard dengan keras. Spidol berjatuhan. Tim teknis membeku. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka menatap layar error yang bergulir, tapi otak mereka sudah buntu. Mereka terlalu panik untuk berpikir. Di bawah tekanan seperti itu, mereka tidak bisa menemukan solusinya meskipun solusinya ada di depan mata mereka. Pak Umar ambruk ke kursinya, memegangi kepalanya. Kita hancur. Ruangan itu hening, hanya menyisakan suara alarm sistem dan isak tangis dia yang tertahan. Nadia meletakkan cangkir kopi terakhir yang dipegangnya ke atas troli. Bunyi kelontang pelan dari keramik di atas logam terdengar sangat keras di ruangan yang tegang itu. Semua orang menoleh. Si anak magang, yang mereka lupakan keberadaannya, berjalan tenang dari sudut ruangan. Dia melewati Pak Umar yang tertunduk. Dia melewati Doni yang tampak puas dengan kekacauannya. Dia melewati dia yang menangis. Dia berjalan lurus ke terminal utama, tempat teknisi utama duduk membeku. Ini bukan salah dia, kata Nadia. Suaranya rendah, tenang, dan penuh otoritas. Itu adalah suara yang belum pernah didengar siapapun di ruangan itu. Itu bukan suara Nadia si anak magang. Pak Umar mengangkat kepalanya, matanya merah. Nadia, kubilang jangan sampai mie instan habis. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Nadia sudah berada di depan teknisi utama. Geser, katanya. Itu bukan permintaan. Si teknisi, yang terkejut, langsung berdiri dari kursinya. Beraninya kamu. Pak Umar melompat dari kursinya, hendak menarik Nadia. Minggir kamu dari situ. Kamu tidak tahu apa-apa. Biar saya coba. Nadia duduk di kursi terminal. Dan jari-jarinya mulai menari. Seluruh ruangan membeku. Rahang Doni ternganga. Dia berhenti menangis. Pak Umar, yang tangannya terulur untuk menjambak hoodie Nadia, berhenti di udara. Mereka tidak sedang melihat anak magang. Mereka sedang menyaksikan seorang maestro. Nadia tidak menggunakan mouse. Tangannya adalah kabut di atas keyboard. Dia membuka 5 jendela terminal hitam dalam hitungan detik. Dia mengetikkan barisan perintah command line yang rumit, mengakses server login T, dan mematikan proses yang korup dengan paksa. Layar error yang bergulir berhenti. Alarm sistem mati. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Apa yang kamu lakukan? Bisik si teknisi utama, menatap tak percaya. Kamu baru saja mengakses root sebagai superuser. SSH, kata Nadia, matanya tidak lepas dari layar. Saya sedang melacak unggahan terakhir. Pak Umar menatap pemandangan itu, mulutnya terbuka. Dia melihat, anak magang, yang biasa dia suruh membersihkan meja, kini sedang membongkar jantung sistem perusahaannya. Dia tidak mengerti 90% dari apa yang ada di layar, tapi dia tahu satu hal, gadis ini adalah seorang profesional. Screensaver, batin Pak Umar, mengingat kebohongannya di bab 10. Rasa mual yang dingin menjalari perutnya. Ini dia, kata Nadia setelah 1 menit hening yang menegangkan. Dia menunjuk satu baris di log server. Pukul 19.51. Tepat 9 menit sebelum peluncuran. Ada force push ke master branch. Dia menatap si teknisi utama. Menggunakan kredensial Anda. Saya? Seru teknisi itu. Saya tidak melakukan itu. Saya sedang di toilet. Saya tahu, kata Nadia. Seseorang melakukannya dari terminal lain. Dia mengetik lagi, melacak IP address. Matanya beralih ke meja Doni. Terminal Anda, Doni. Wajah Doni berubah dari puas menjadi pucat seperti mayat. Aku tidak. Aku cuma membantu. Aku mengunggah file backup. Kamu mengunggah apa? Tanya Nadia, suaranya dingin seperti es. Hanya backup.
dari flash disk. Untuk memastikan semuanya aman, gagap Doni. Nadia menutup matanya sejenak. Ya Tuhan, kamu bukan hanya bodoh. Kamu berbahaya. Dia kembali menatap layar. Doni tidak mengunggah file desain. Dia mengunggah backup struktur database dari 3 minggu lalu, file yang sama yang dia gunakan untuk menyabotase dia. Dia menimpa skema database final dengan versi lama yang sudah usang. Nadia menatap Doni. Kamu baru saja memerintahkan sistem untuk menghapus setiap data pelanggan yang dibuat dalam 3 minggu terakhir. Selamat. Aku tidak bermaksud. Bisik Doni, mundur selangkah. Diam. Pak Umar akhirnya menemukan suaranya, sebuah geraman rendah yang penuh racun. Tidak ada waktu untuk itu, potong Nadia. Dia kembali fokus ke layar. Oke. Proses korup sudah berhenti. Data yang hilang, kita bisa pulihkan dari snapshot cadangan nanti. Tapi kita punya masalah lain. Nadia membuka file yang berbeda. File yang sangat dia kenal. Sistemnya masih offline. Dan bug query yang menyebabkan lag itu masih ada di sini. Pak Umar melihat layar. Dia mengenali barisan kode itu. Kode yang sama yang dia lihat Nadia buka minggu lalu. Kode yang dia tertawakan. Kita tidak bisa online dengan bug ini, kata Nadia, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Begitu kita pulihkan datanya, jutaan pengguna akan masuk bersamaan. Server akan crash lagi dalam 5 menit. Dan kemudian, di depan mata Pak Umar, dia, dan seluruh tim teknis yang ternganga, Nadia melakukan keajaibannya. Dia menghapus loob kode yang konyol itu. Dia mengetik 3 baris kode baru. Elegan, efisien, dan sempurna. Kode yang sama persis dengan yang dia usulkan di rapat bab 6. Terapkan hotfix ke staging, lolos tes, dorong ke produksi. Sekarang. Dia menekan Enter untuk terakhir kalinya. Hening. Semua orang menatap monitor utama. Layar, critical, berkedip. Layar, warning, menghilang. Satu persatu, lampu indikator berubah dari merah menjadi kuning, lalu menjadi hijau solid. All systems green. Telepon Pak Umar berdering lagi. Ridwan. Pak Umar mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, Pak Ridwan. Dia mendengarkan. Nadia bisa mendengar suara teriakan samar dari seberang. Ya, Pak. Kata Pak Umar, matanya tidak pernah lepas dari Nadia. Ada sedikit kendala teknis di awal. Hambatan kecil. Hening lagi. Tapi, sudah teratasi, Pak. Lanjut Pak Umar, suaranya pelan. Sistemnya stabil. Bahkan, lebih cepat dari sebelumnya. Dia menelan ludah. Ya, Pak. Betul. Peluncuran, sukses. Pak Umar menutup telepon. Dia menatap Nadia, yang kini sedang dengan tenang membersihkan noda jarinya dari keyboard. Ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani bernapas. Nadia berdiri dari kursi terminal. Dia menatap lurus ke mata Pak Umar, yang memandangnya dengan campuran rasa takut, kagum, dan mual yang aneh. Maaf lancang, kata Nadia Lestari, si anak magang. Dia kemudian berjalan kembali ke troli minumannya di sudut ruangan, mengambil kantong sampah, dan mulai mengumpulkan cangkir-cangkir kopi yang kosong, seolah-olah dia baru saja selesai menyapu lantai, bukan menyelamatkan seluruh perusahaan. Keesokan paginya, lantai 12 divisi operasi terasa seperti lokasi bencana. Kotak pizza dingin menumpuk di sudut, kaleng-kaleng minuman energi bergelimpangan, dan udara berbau asam. Ini bukan suasana kemenangan. Ini adalah suasana orang-orang yang baru saja selamat dari kecelakaan kapal. Nadia tiba tepat jam 9 pagi, masih dalam seragam hoodie abu-abunya. Dia terlihat segar bugar, kontras dengan rekan-rekannya yang tampak seperti mayat hidup. Keheningan melandanya saat dia berjalan ke mejanya di sudut pantry. Tadi malam, setelah dia dengan tenang membersihkan sampah, seluruh tim, termasuk Pak Umar, hanya menatapnya. Tidak ada yang berani berbicara. Pak Umar bahkan tidak berani menyuruhnya pulang. Nadia hanya mengambil tasnya pada jam 5 pagi dan berkata, "Saya pulang dulu, Pak." Kini, semua orang pura-pura sibuk. Tim teknis, yang memujanya sebagai dewa tadi malam, kini terlalu takut untuk menyapanya.
Doni menatapnya dari balik kubikelnya, matanya penuh ketakutan, lalu buru-buru membuang muka saat mata mereka bertemu. Hanya dia yang memberanikan diri. Dia berjalan ke meja Nadia, wajahnya pucat dan lelah, tapi matanya jernih. "Nadia," bisik dia, suaranya parau. Aku tidak tahu harus bilang apa. "Terima kasih, itu tidak cukup. Tadi malam, siapa kamu sebenarnya?" Nadia menatap dia, senyum kecil dan tulus tersungging di bibirnya untuk pertama kali. "Aku cuma Nadia." "Itu bohong," kata dia, tidak bermaksud menuduh. "Kamu bukan anak magang biasa." "Kamu akan segera tahu," kata Nadia pelan. "Dan, dia? Semuanya akan baik-baik saja." Sebelum dia bisa bertanya lagi, sebuah notifikasi email masuk serentak ke setiap komputer di ruangan itu. Dari kantor CEO Subjep, pemberitahuan mendadak, rapat umum seluruh karyawan isi. Seluruh karyawan Nexus Core diwajibkan hadir di aula utama pagi ini, pukul 10. Tanpa terkecuali. Ruangan itu meledak dalam bisikan panik. "Rapat umum? Ini pasti PHK. Divisi kita pasti dibubarkan. Peluncurannya gagal total." "Tapi, bukankah semalam berhasil?" "Berhasil karena anak magang itu." "Di mana Pak Umar?" "Pak Umar tidak ada di ruangannya. Dia telah dipanggil ke lantai eksekutif 1 jam yang lalu." Tepat pukul 9.50, Pak Umar kembali. Wajahnya bukan lagi marah atau stres. Wajahnya kelabu. Ashen. Dia seperti orang yang telah melihat masa depannya, dan masa depannya itu kosong. Dia berjalan melewati meja Doni tanpa melirik, melewati meja dia, dan berhenti sejenak di depan meja Nadia. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Marah? Takut? Meminta maaf? Nadia hanya menatapnya dengan tenang. "Ayo," kata Pak Umar akhirnya, suaranya hampa. "Kita ke aula." Seluruh divisi operasi berjalan ke lift dalam keheningan yang mencekam. Itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Pak Umar berjalan di depan, sendirian. Doni mencoba berjalan di sebelahnya, tapi Pak Umar memberinya tatapan begitu tajam, hingga Doni mundur ketakutan. Dia berjalan di sebelah Nadia. "Aku takut," bisik dia. "Jangan," jawab Nadia. "Ini bukan akhir. Ini awal." Aula utama Nexus Core penuh sesak. Ratusan karyawan dari semua divisi berkumpul, wajah mereka tegang. Di barisan paling depan, duduk jajaran direksi. Nadia melihat Ridwan, si direktur keuangan yang angkuh, duduk di sana. Dia tampak tegang, tapi juga sombong. Dia jelas berpikir dialah yang mengendalikan situasi. Nadia dan dia berdiri di barisan belakang, berbaur dengan staf junior lainnya. Pak Umar dan Doni berdiri beberapa meter dari mereka, terisolasi. Tepat pukul 10, Haris Wibisana, ayah Nadia, naik ke atas panggung. Aula menjadi sunyi. Haris tampak lelah, namun hari ini, matanya tidak lagi redup. Ada ketegasan di sana. "Selamat pagi," kata Haris, suaranya menggema. "Saya tahu kalian semua bertanya-tanya mengapa kalian dikumpulkan di sini." Dia berhenti sejenak. "Nexus Core adalah perusahaan yang hebat. Kita membangun produk yang luar biasa. Tapi, di sepanjang jalan, kita telah kehilangan sesuatu. Kita telah kehilangan jiwa kita." Para karyawan saling berpandangan. Ini bukan pidato yang biasa mereka dengar. "Kita mulai lebih menghargai target kuartalan daripada kesehatan mental tim kita," lanjut Haris. "Kita menciptakan budaya di mana manajer merasa harus menekan timnya sampai ke titik kehancuran, hanya untuk menyenangkan manajer di atasnya lagi." Nadia melihat Pak Umar menundukkan kepalanya. Dia juga melihat Ridwan menyipitkan matanya, tidak senang dengan arah pidato ini. "Tadi malam," kata Haris, "divisi operasi meluncurkan Nexus 3.0. Itu adalah peluncuran yang sangat sulit. Mereka diminta melakukan hal yang mustahil. Dan mereka hampir gagal total, nyaris menghancurkan perusahaan ini. Henim. Dan saya," kata Haris, "adalah orang yang paling bertanggung jawab. Saya duduk di puncak, dan saya membiarkan budaya busuk ini tumbuh. Saya terlalu lama diam. Karena itu," kata Haris dengan suara tegas, "efektif mulai detik ini,
Saya mengundurkan diri sebagai CEO Nexus Core. Aula meledak dalam gaspan kolektif. Ini di luar dugaan semua orang. Pak Umar terlihat pusing. Ridwan, di sisi lain, terkejut sesaat, sebelum senyum tipis penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Dia pasti berpikir ini adalah kesempatannya untuk mengambil alih. Tapi, lanjut Haris, mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan. Saya tidak akan meninggalkan perusahaan ini tanpa pemimpin. Saya telah memilih pengganti saya. Seseorang yang, tidak seperti saya, memahami apa yang sebenarnya terjadi di garis depan. Seseorang yang telah menghabiskan 1 bulan terakhir tidak di ruang rapat, tapi di dalam kubikel. Haris tersenyum. Seseorang yang telah melihat langsung sistem kita, baik dan buruknya. Seseorang yang tahu bedanya antara kerja keras dan pamer kerja. Haris menoleh ke sisi panggung. Dengan bangga, saya perkenalkan, CEO baru Nexus Core, Nadia Haris. Pintu samping panggung terbuka. Dan Nadia berjalan keluar. Bukan Nadia Lestari dengan hoodie abu-abu. Yang berjalan ke atas panggung adalah Nadia Haris. Dia mengenakan pantsuit biru tua yang dipesan khusus, tajam dan elegan. Rambutnya yang biasa dicepol berantakan kini tergerai lurus, berkilau di bawah lampu panggung. Kacamata tebalnya hilang, memperlihatkan mata tajam yang kini menatap lurus ke kerumunan. Dia memancarkan otoritas. Aula itu hening total. 100% sunyi. Nadia berjalan melewati ayahnya. Haris menepuk pundaknya, mengangguk sekali, lalu berjalan turun dari panggung. Di barisan belakang, dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Nah dia? Di barisan divisi operasi, reaksi lebih dramatis. Rahang Doni jatuh. Secara harfiah. Wajahnya kehilangan semua warna, berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Dia mulai gemetar hebat. Di sebelahnya, Pak Umar tidak bergerak. Dia hanya menatap. Dia tidak terkejut. Dia hancur. Semua potongan gambar melintas di benaknya, ambilkan saya kopi, gulanya 2. Fokus saja membuat kopi. Saya kira itu screensaver. Biar saya coba. Dia akhirnya mengerti. Dia baru saja menghabiskan sebulan terakhir merundung pewaris seluruh perusahaan. Nadia berdiri di podium. Dia tidak langsung berbicara. Dia mengambil waktu 1 menit penuh, matanya memindai kerumunan ratusan orang. Dia melihat setiap wajah yang ketakutan, bingung, dan kagum. Akhirnya, tatapannya berhenti. Dia menatap lurus ke barisan divisi operasi. Matanya terkunci pada Pak Umar dan Doni. Selamat pagi, katanya. Suaranya, yang kini diperkuat oleh mikrofon, terdengar dingin, jernih, dan berkuasa. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Nadia Haris. Dia berhenti sejenak. Tapi selama sebulan terakhir, sebagian dari Anda mungkin mengenal saya sebagai Nadia Lestari. Anak magang di lantai 12. Gumaman menyapu aula. Saya datang menyamar, lanjut Nadia, suaranya memotong keributan, karena saya mendengar hal-hal yang mengkhawatirkan. Saya mendengar karyawan kita tidak bahagia. Saya mendengar mereka burnout. Saya mendengar budaya kita toksik. Dan saya mendengar beberapa pemimpin kita di Dewan Direksi, dia melirik sekilas ke arah Ridwan, menyebut Anda semua, generasi manja, dan parasit. Wajah Ridwan memerah. Jadi saya datang untuk melihat sendiri. Saya ingin tahu apakah itu benar. Dan apa yang saya temukan. Suara Nadia sedikit melembut, tapi penuh dengan kemarahan yang tertahan. Saya menemukan bahwa kenyataannya jauh lebih buruk. Di hari pertama saya, katanya, tidak melepaskan pandangannya dari Pak Umar, saya tidak diberi pengarahan. Saya tidak diberi pekerjaan yang berarti. Saya disuruh membuat kopi. Pak Umar tampak ingin menghilang dari muka bumi. Selama sebulan, saya disuruh memesan makan siang, lanjut Nadia. Saya disuruh fotokopi dokumen. Saya disuruh membersihkan meja manajer saya yang penuh remah-remah biskuit dan noda kopi. Wajah beberapa karyawan di divisi lain menunjukkan rasa kaget dan jijik. Di saat yang sama, suara Nadia menajam, saya melihat seorang desainer grafis yang brilian. Dia mengangguk ke arah dia,
yang kini menangis dalam diam, dipaksa lembur di hari ulang tahun anaknya. Bukan untuk proyek genting, tapi untuk revisi font. Saya melihat seorang penjilat, matanya kini beralih ke Doni, yang gemetarnya terlihat bahkan dari panggung, dengan sengaja menyabotase file rekannya, hanya untuk tampil sebagai pahlawan dan menjatuhkannya. Dan saya sendiri, katanya, ketika saya menemukan bug sistem yang krusial dan mengusulkan solusi teknis yang sederhana, saya ditertawakan. Saya dibentak. Saya dibilang, jangan sok tahu, dan fokus saja membuat kopi. Dia menatap Pak Umar lurus di mata. Ide itu, katanya dengan jelas, adalah ide yang sama persis yang menyelamatkan peluncuran Nexus 3.0 dan menyelamatkan pekerjaan Anda semua tadi malam. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula. Nadia mengambil napas dalam-dalam. Dia menatap lurus ke arah Doni, lalu Pak Umar, lalu Ridwan, dan kemudian ke seluruh karyawan. Ini adalah momennya. Perusahaan ini hampir hancur tadi malam, katanya, suaranya pelan namun menusuk. Bukan karena kode yang buruk, tapi karena budaya yang buruk. Budaya yang membiarkan penindasan terjadi. Budaya yang lebih menghargai jabatan daripada kompetensi. Budaya yang membiarkan orang beracun naik, sementara orang baik hancur. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang, katanya, suaranya bergema di aula yang sunyi. Sekarang aku tahu siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya bekerja karena jabatan. Pidato itu selesai. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya keheningan yang tertegun dan penuh arti. Nadia menatap catatannya sejenak. Rapat ini selesai, katanya, suaranya kembali normal, tegas, dan profesional. Semua orang silakan kembali bekerja. Akan ada email reformasi kebijakan SDM di kotak masuk Anda dalam 1 jam. Kerumunan mulai bubar, berbisik-bisik, masih syok. Kecuali, tambah Nadia. Semua orang berhenti. Pak Ridwan, panggilnya. Direktur keuangan itu membeku. Pak Umar. Doni. Dan dia. Nadia menatap mereka. Kalian berempat. Ruang rapat dewan. Sekarang. Perjalanan ke lantai eksekutif adalah kebalikan dari perjalanan turun. Kali ini, Nadia yang memimpin. Dia berjalan di sampingnya, bingung. Di belakang mereka, 3 pria berjalan seperti terpidana mati. Nadia membuka pintu ruang rapat dewan, ruangan yang sama tempat dia memulai misinya. Dia duduk di kursi utama, kursi CEO. Dia menatap mereka satu persatu. Kita mulai dari yang paling mudah, katanya, menatap Ridwan. Pak Ridwan. Anda secara sadar menyetujui tenggat waktu yang tidak realistis untuk Nexus 3.0, dengan tujuan membuat divisi operasi gagal sehingga Anda bisa membersihkan parasit dan melakukan PHK massal. Anda memanipulasi dewan. Anda berbohong pada ayah saya. Efektif detik ini, Anda dipecat. Ridwan melompat. Anda tidak bisa. Saya akan menuntut. Saya akan panggil dewan. Nadia mengangkat alis. Saya memegang 60% saham voting perusahaan ini, gabungan dari warisan ibu saya dan proksi ayah saya. Saya adalah dewan. Keamanan, panggilnya ke interkom. 2 petugas keamanan masuk. Tolong antar Pak Ridwan keluar dari gedung ini. Ridwan pergi sambil mengumpat. Pintu tertutup. Nadia beralih ke Doni. Doni langsung bersujud di lantai. Bu Nadia. Ampun, Bu. Saya hilaf. Saya punya cicilan KPR. Saya cuma mau terlihat bagus di depan Pak Umar. Nadia menatapnya dengan dingin. Berdiri. Anda tidak dipecat. Doni berdiri, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Anda, kata Nadia, telah terbukti sebagai karyawan yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya, dan seorang sabotir. Tapi Anda terlihat sangat suka, arsip. Nadia tersenyum tipis. Mulai besok, Anda dipindahkan ke divisi arsip di basement B2. Anda akan bertugas merapikan dokumen fisik dari tahun 1990 sampai 2005. Sendirian. Tanpa komputer. Gaji Anda dipotong 30%. Selamat bekerja. Doni tampak ingin pingsan, tapi dia hanya bisa mengangguk dan mundur, gemetar.
Sekarang tinggal Pak Umar dan dia. Pak Umar duduk kaku, pasrah. Dia tidak memohon. Dia hanya menunggu eksekusinya. Pak Umar, kata Nadia. Anda adalah manajer yang buruk. Anda perundung. Anda meneruskan budaya toksik dari atas dan melipat gandakannya ke bawah. Anda menghancurkan moral tim Anda. Apa yang Anda lakukan pada dia, tidak bisa dimaafkan. Pak Umar menutup matanya. Tapi, lanjut Nadia. Saya juga mendengar percakapan Anda dengan Pak Ridwan. Saya tahu Anda juga korban dari sistem ini. Anda ditekan sampai batasnya. Nadia bersandar. Anda tidak dipecat. Mata Pak Umar terbuka, penuh keterkejutan. Anda diturunkan jabatannya. Mulai hari ini, Anda adalah staf teknis senior. Gaji Anda disesuaikan. Nadia melanjutkan, Anda akan wajib mengikuti program pelatihan kepemimpinan dan manajemen empati intensif selama 6 bulan. Anda akan diawasi langsung oleh saya. Jika Anda gagal, Anda keluar. Jika Anda berhasil, Anda bisa memimpin tim lagi. Tim kecil. Pak Umar mengangguk pelan, rasa lega yang luar biasa bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Baik, Bu. Nadia. Terima kasih. Terakhir, Nadia menatap dia. Dia menatapnya balik, masih bingung. Nadia tersenyum, senyum pertamanya yang hangat dan tulus hari itu. Dia. Kamu adalah pekerja paling brilian, tangguh, dan berdedikasi yang pernah aku temui. Perusahaan ini hampir kehilanganmu. Mulai hari ini, kata Nadia, kamu dipromosikan. Kamu adalah kepala divisi inovasi produk yang baru untuk Nexus 3.0. Kamu akan memimpin timmu sendiri. Kamu bebas memilih siapa saja yang kamu mau. Dia ternganga. Kepala? Divisi? Ya. Gaji kamu naik 100%, efektif kemarin. Dan? Nadia melirik Pak Umar. Staf teknis senior pertamamu adalah Pak Umar. Dia akan melapor kepadamu. Mata Pak Umar dan dia bertemu. Pak Umar terlihat malu. Dia terlihat kuat. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu Nadia, bisik dia, air matanya kini adalah air mata bahagia. Jangan panggil aku, Bu, kata Nadia. Panggil aku Nadia. Sekarang, ambil cuti seminggu. Dibayar penuh. Pulanglah. Peluk anakmu. Rayakan ulang tahunnya yang tertunda. Dia mengangguk, menangis terisak, dan keluar dari ruangan. Pak Umar mengikutinya dengan langkah berat. Akhirnya, Nadia sendirian di ruang rapat dewan yang besar itu. Dia berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap kota, pemandangan yang sama dengan yang dilihat ayahnya selama bertahun-tahun. Dia mengeluarkan ponselnya. Ada ratusan pesan dan panggilan tak terjawab. Dia mengabaikannya. Dia membuka aplikasi email internal. Dari Nadia Haris, CEO kepada seluruh karyawan Nexus Core Subject, hari pertama. Rekan-rekan sekalian, reformasi dimulai hari ini. Lembur tidak lagi wajib. Kinerja dinilai dari kualitas hasil, bukan lamanya Anda duduk di kursi. Semua keluhan anonim melalui portal SDM akan ditinjau langsung oleh kantor CEO. Penindasan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi. Tidak ada lagi yang disuruh membuat kopi, kecuali itu memang deskripsi pekerjaan Anda. Rapat pertama saya sore ini adalah dengan perwakilan karyawan dari setiap divisi. Saya ingin mendengar langsung dari Anda. Waktunya kita membangun ulang Nexus Core menjadi tempat yang kita banggakan. Terima kasih. Nadia. Dia menekan, kirim. Dia tidak tersenyum. Dia hanya mengambil napas dalam-dalam, duduk di kursi barunya, membuka laptopnya, dan mulai bekerja. Gimana, serukan endingnya? Sekarang giliran kalian. Aku mau tahu pendapatmu. Menurut kamu, Pak Umar itu pantesnya dipecat, atau sudah pas dikasih kesempatan kedua? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Tentu, ini adalah 8 prompt untuk menghasilkan gambar yang mewakili setiap bagian cerita, lengkap dengan blok detail karakter yang konsisten.